Oke, teman-teman, selamat datang kembali di Filosofi Uang sama Ken and Joe. Oke, hari ini kita enaknya ngobrolin apa ini, Joe? Tentang itu ya, apa? Financial inclusivity, apa? Financial inclusivity. Financial inclusivity, oke. Apakah itu financial inclusivity? Jadi, kan ide dasarnya sebetulnya bahwa harusnya di dalam satu sistem ekonomi, semua orang itu kan harusnya punya akses kepada keuangan gitu, Joe. Oke. Ya kan? Tapi ada beberapa orang yang tidak mendapatkan akses. Akses terhadap keuangan itu apa ya maksudnya? Aku agak bingung sih. Maksudnya apakah aku bisa minta uang? Enggak juga ya. Pinjaman berarti ya? Ya, konteksnya ini apa sih? Ya dia lebih kayak dia bisa menggunakan fasilitas-fasilitas perbankan misalnya. Oke, dia tahu bagaimana nabungnya kemana gitu bisa, ya. Dia bisa nabung, tahu di mana, tahu bagaimana menginvestasikan uangnya. Menginvestasikan. Jadi di mana pengetahuan keuangan itu bukan cuma itu aja, cuy, bukan cuma diketahui oleh segelintir orang. Ya kan kadang-kadang kalau orang yang berpendidikan mungkin di kota besar mungkin mereka sudah lebih tahu, tapi kan mungkin orang yang pendidikannya tingkatnya lebih bawah dari kota lebih kecil, kadang mereka kan nggak paham. Gitu. Jadi memang padahal sebenarnya financial inclusivity ini adalah salah satu yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi gitu, Jo. Semakin orang lebih banyak punya akses kepada perbankan, kepada instrumen-instrumen investasi, itu kan akan menggerakkan roda perekonomian lebih cepat gitu, Jo. Sudah pasti atau gimana? Atau ya harusnya pasti ya, cuy. Harusnya pasti. Karena kan otomatis ada semakin banyak uang yang beredar. Ya, dan mungkin kalau mereka dapat dari return dari investasi, mereka juga bisa gunakan lagi untuk mengembangkan. Literasi investasi di Indonesia itu masih rendah nggak sih? Aku rasa, aku tidak tahu figurnya sih, cuma tapi kok rasa menurut aku sih pribadi sih secara umum rasanya sih mungkin masih relatif cukup rendah. Cukup rendah ya? Iya, karena dari pengalaman pribadi saja sih, Jo. Kalau aku dulu lihat waktu kita zaman SMP, SMA, nggak terlalu banyak kan kita punya kelas-kelas investasi atau keuangan kan, Jo. Iya. Waktu kuliah pun kita juga belajar juga paling corporate finance. Itu pun kalau anak-anak yang mungkin ambil jurusan manajemen atau ekonomi atau berat sekali. Finance ya kan. Jadi cenderung kan keuangan perusahaan yang kita pelajari gitu, Jo. Jadi memang yang menurut aku sih literasi keuangan dalam artian personal finance itu menurut aku sih masih banyak room lah. Iya ya. Personal finance itu tidak diajarkan di sekolah-sekolah ya, atau mungkin di universitas ya. Padahal kita belajar corporate finance. Corporate finance kita belajar. Coba masuk aneh juga. Ya enggak masuk jurusan manajemen atau ekonomi atau finance. Pasti ada satu makul atau mata kuliah corporate finance. Iya. Tapi jarang aku lihat ada bilang makulnya personal finance. Ya sebenarnya kalau kita pikir secara logika ya, bagaimana mungkin kita bisa mengatur keuangan corporate kalau keuangan pribadi kita aja berantakan? Benar gak sih? Ya, jadi harusnya kan ya personal dulu, benerin, baru lu urusin corporate finance. Karena corporate harusnya lebih kompleks kan? Iya. Tapi ya mungkin ini terlalu receh kali ya. Ya makanya kan kalau aku lihat itu sekarang sering kali ada dia di Instagram nih. Kadang-kadang ada yang kelas-kelas sekarang mulai keluar kayak early financial literacy. Jadi yang mulai diadakan untuk anak-anak yang masih kecil, SD, SMP, SMA, dapat ya? Iklannya. Ya kan iklannya. Ya. Menurut aku sih itu keren sih, Jo, keren. Berarti sekarang mulai ada awareness di publik bahwa. Tapi kenapa orang tuanya nggak ngajarin aja? Maksudnya? Pertanyaan yang bagus nih. Kenapa orang tua menyekolahkan anaknya atau mungkin memberikan kursus seperti itu? Ya, seperti itu. Illiteracy financial, kenapa enggak ngajarin sendiri? Iya, emang salahnya di mana? Mungkin kalau aku lihat gini sih, Jo, mungkin karena zaman dulu orang tuanya sendiri pun nggak dapat dari orang tuanya sebelumnya. Mungkin takut salah ya. Jadi mereka pun mau mengajarkan tuh dia bingung dari mana konsepnya, dia nggak, makanya akhirnya ya udah kurikulum dan silabusnya. Kurikulum silabusnya nggak ada ini. Enggak. Ya kan kalau orang tua kita atau mungkin kita pun lah, mungkin termasuk kita kan belajarnya lebih banyak kan by experience ya, cuy. Kita coba loh kok salah di sini. Oh ya ini ternyata yang benar. Justru yang salah itu yang asik. Asik salah ya.
soalnya dulu tuh SMA tuh aku pernah trading saham kan. Trading saham pakai margin itu maksudnya 3-5 kali gitu. Floating posisi. Sebulan 1-3 bulan gitu kayaknya. Jadi 3 bulan bayar bunga jalan terus. Tidur sama tidak enak. Gimana ini? Udah nyangkut bayar bunga lagi. Iya. Akhirnya agak bebe. Jadi agak macam rugi, komisi rugi bunga lah. Masih ingat itu. Aku beli Telkom itu. Floating. Waduh. Floating loss. Ya, tapi itu waktu masih kuliah. Iya. Tapi memang itu sih Jo, in principle sih aku merasa bahwa financial inclusivity is very important Jo. Iya. Jadi di mana orang harus paham apa itu keuangan, apa aja sih produk-produk keuangan yang bisa dipakai. Ya kan untuk mengembangkan diri, mengembangkan pribadi itu penting Jo. Betul. Ya kan kadang-kadang ada orang-orang yang karena dia tidak punya akses ke perbankan, nggak punya akses ke keuangan yang cukup, ketika mereka punya ide bisnis, mereka ingin membuka suatu usaha, ingin mengembangkan usaha, karena mereka nggak tahu sumber di mana bisa mendapatkan akses kredit misalnya atau apapun, akhirnya mereka nggak ngerjain gitu cuy. Ya kan, sebenarnya kan jadi sayang. Yang mungkin harusnya bisa menjadi potensial income. Harusnya bisa pinjam. Mungkin pinjam dibuat modal usaha atau gimana, tapi ternyata ya karena nggak tahu, jadi ya udah idenya cuma sebatas ide. Ya. Bicara soal modal, ini ada juga kita sering lihat di billboard kan. Pinjol, tapi untuk produktivitas. Pernah lihat kan? Ada gede, wah. Pakai pinjol untuk, ya maksudnya pinjolnya adalah brandnya ya. Iya. Untuk produktivitas, untuk bangun usaha segala macam. Tapi kan itu bunganya tinggi banget. Iya. Gila. Memang harusnya nggak ideal sih Cu. Harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Itu menurut aku sih pribadi ya, itu penyesatan sebetulnya. Penyesatan. Ya karena ya itu nanti bunganya tinggi banget kan Cu. Tinggi banget. Ya kan? Kan ada yang kena kan karyawanku. Karyawan developerku. Oke. Ya dia sih untuk konsumtif, cuman tetap aja. Sama aja. Pinjam 40, bayaran 80. Ya gimana bisnis mau jalan kalau bunga seperti gitu? Kan nggak bisa ya. Bener. Ngomong-ngomong soal financial inclusivity, kemarin aku inget ini ngeliatin kripto ini kan lagi. Kripto lagi hype. Lagi hype ya. Hype sekali. Karena semua orang jadi bilang kripto lagi mendekati all time high. Aduh sudah all time high Cu? Sudah mencapai all time high di harga 69.200. Dulu dia tertinggi itu di sekitar 69 pas. Wah, ini agak lebih sedikit. Lebih dikit. Oke. Kalau kamu sendiri Jo, sebenarnya kamu melihat kripto itu apakah dia bisa membantu financial inclusivity ya cuy? Dalam konteks apa nih? Dalam konteks apakah dia bisa membantu orang-orang untuk dapat channel gitu cuy, masuk dalam dunia keuangan? Iya, bisa. Jadi gini, kalau di kripto itu menariknya adalah ini sebenarnya sama dengan kita perbankan konvensional sih. Iya. Kalau di perbankan konvensional kan kita ada konsep beli aset, beli tanah, beli rumah, jaminkan ke bank. Kita mungkin dapat, misalnya kalau harga rumahnya 1 miliar, kita dapat paling mungkin sekitar 500 juta ya. Ya kan. Itu di kripto bisa juga. Oh, ya kan? Seperti yang dulu aku pernah cerita kan. Kita beli Bitcoin. Bitcoinnya jadi kolateral. Ya, misalnya kita beli Bitcoin 1 miliar, lalu kita jadikan kolateral. Itu kolateralnya bisa kamu pilih, terserah. Dan itu semua sudah smooth banget lah, seamless lah. Jadi kayak kamu udah nggak perlu ke bank, nggak perlu isi prosedur segala macam, sudah nggak perlu. Pokoknya cuma klik aja lah, apply. Klik, ya. Kamu taruh, terus kamu bisa pinjam, udah selesai. Bunganya juga ada, itu juga sedikit kok, nggak salah 2-5% per tahun, itu fluktuatif, dan kamu bisa bayar bunganya itu terserah kamu. Suka kamu. Maksudnya kamu mau bayar 2 tahun lagi, 1 tahun termnya lagi. bisa fleksibel lah. Termnya bisa fleksibel. Oke. Jadi dengan kripto sebenarnya ya bisa mendorong inclusivity lebih jauh lagi. Iya, jadi berarti kripto itu bisa anggap aja kita kayak punya aset itu kan macam-macam ya, Jo, aset kelas ya. Ada orang masuk ke properti, ada yang masuk ke mungkin logam mulia, ya kan, ada masuk ke stock, equity. Jadi kripto pun juga bisa dianggap sebagai
seperti aset kelas yang lain juga ya? Ya pastilah, pasti. Dan ini kan kedepannya juga ini semakin umum kan. Kalau aku lihat dari trennya sih, kalau ETF sudah disetujui, mungkin berikutnya adalah perbankan bakal adopt kan. Adopt kripto, mungkin dia akan ada produk reksadana kripto, tapi yang menerbitkan bank-bank itu kan. Iya, bisa. Ya itu mungkin 1-2 tahun lagi lah. Oke. Cuma tapi menarik Ju. Kadang aku mikir gini, sebetulnya kalau secara teori ekonomi Ju, sebenarnya sebuah aset itu, salah satu yang membuat aset itu bagus itu adalah ada kestabilan dalam nilainya. I see. Ya kan, kalau kita ngomong konteks uang Ju, uang yang baik itu adalah uang yang nilainya stabil. Oke, uang yang nilainya stabil ya. Kan? Maksudnya kalau gini, anggapnya gini, kalau kita punya megang mata uang nih, kalau uang rupiah ini nilainya bisa naik turun terus, kira-kira kita megang mata uang rupiah itu kita tenang atau enggak Ju? Enggak. Karena ya begini, tapi kan dalam perjalanannya semua mata uang kita kan melemah terhadap dolar. Benar nggak sih? Kalau aku sih melihatnya, kalau aku melihat kripto itu sebagai tools untuk mencapai financial goal. Karena kalau kita sudah tahu inflasi lah segala macam itu kan akan menurunkan daya beli kita kan. Ya mungkin memang saham bisa, tapi peningkatan dari kripto ini sangat eksponensial. Dan secara logika ya dari Bitcoin itu halving segala macam. Itu make sense sih. Dan kita memang mempercaya ini sebagai satu-satunya mata uang digital yang decentralized kan. Kalau yang lain kan masih masih ada tokohnya ya. Misal kayak Ethereum ada Vitalik. Kalau di Bitcoin kan Satoshi kan nggak ada. Orangnya ada, namanya ada, tapi orangnya nggak tahu di mana. Ada beneran, tapi masih ada beneran ya orangnya. Masih ada beneran maksudnya, cuman nggak tahu di mana atau mungkin sudah meninggal kan. Dan semua ini kan sudah decentralized, maksudnya kamu nggak perlu ada intervensi dari apapun, ini bisa berjalan. Tapi itu juga aku mau tanya, kalau sebenarnya kayak uang nilai kripto itu, apakah dia bisa nggak sih sampai seolah-olah jangan sampai nilainya jangan terlalu fluktuatif. Jangan terlalu fluktuatif. Jadi kayak nilainya cukup stabil lah, ya bergerak tapi stabil terus gitu. Karena kalau kita lihat misalnya kayak rupiah gitu ya, rupiah itu bisa kita anggap ke US dollar. Ya memang kadang rupiah melemah, kadang menguat, tapi kan ada kayak range yang cukup tipis gitu, range-nya nggak terlalu lebar gitu. Mungkin pengertiannya salah ya, jadi kayak Bitcoin ini bukan mata uang. Jadi kalau kita bandingkan dengan mata uang rupiah, mata uang dolar, euro segala macam, aku rasa nggak tepat karena ini mungkin aku melihat ini sebagai aset semacam emas. Jadi kalau kita tanya apakah emas stabil? Enggak, emas nggak stabil. Ya seperti itu. Karena emas kan ada scarcity kan. Bitcoin juga ada scarcity di mana itu. Karena ada finite amount ya. Ya, kan ada finite amount-nya sudah jelas sekali. Kita bisa lihat di blockchain-nya kan. Supply-nya yang keluar berapa. Dan itu kan sudah terplot berapa tahun ke depan kan. Akan seperti itu terus. Jadi Bitcoin bukan mata uang, tapi Bitcoin adalah semacam aset seperti emas. Menurutku ya. Paham. Make sense juga sih. Cuma kalau aku tanya Joni, orang-orang ada mungkin akan bilang ini lagi hype nih Bitcoin. Menurut kamu ini waktu masuk atau jangan? Kalau orang tanya ke aku, pribadi tanya nih, gimana nih Jo? Apakah di harga sekarang saatnya masuk? Itu tergantung dari goalnya kamu sih. Misalnya ya kayak, kalau aku lihat long termnya dia nggak ada long term ya, aku bilang jangan masuk, ngapain? Kalau misalnya dia bisa yakin, aku kayaknya bisa beli ini dan cukup yakin untuk pegang selama 5 tahun ya go for it. Tapi kalau turun 5% sudah takut ya jangan. Usah ngapain. Itu harus saja memang kita ketika memasuk pun harus memahami instrumen risk profile kita lah. Iya. Karena penurunannya tajam banget. Penurunannya di kripto ya. Iya, di kripto ini luar biasa. Kalau koreksi 30% itu sudah normal. Very normal. Oke. Jadi misalnya orang-orang yang nggak tahan dengan pergerakan gitu ya jangan masuk ya sebetulnya. Iya. Kalau kita yang sudah main dari 2017, udah biasa. Koreksi 80% ya udah biasa ini. Udah biasa ya.
Maksudnya nggak kena mental sama sekali cuy. Nggak betul-betul ya. Karena kadang kita juga ada main juga kan, kayak beberapa token-token yang kayak micin-micin, yang degen-degen itu kan juga itu antara satu jadi atau enggak, satu atau nol. Iya, paham. Itu juga ada juga. Ya, kemarin aja aku ada beli beberapa token yang agak micin-micin itu, kayak JWave, Wave token gitu-gitu. Naiknya sekitar 2 kali, 4 kali, bahkan dari 10 kali. Oke. Dan itu ya cuma di kripto. Di mana lagi? Gak ada lagi. Cuma ya ini kalau yang micin-micin lebih ke gamble lah, Ya, spekulatif lah. Spekulatif. Tapi kalau kita bicara Bitcoin sih, jadi kalau cukup wajar. Jadi kalau di Bitcoin itu boleh kita bilang nih, ya ini ya the best coin available lah cuy. Ya, mungkin kayak BBCA lah ya. BBCA-nya kripto. Jadi saya nggak mungkin sampai miss terlalu gimana gitu ya. Enggak, karena kan itu institusi kan sudah abab kan, di mana dia inflow dari ETF-nya itu kan besar banget, lebih besar dari supply Bitcoin yang dikeluarkan. Iya. Terakhir aku ke Jakarta ngobrol-ngobrol sama temen itu, kalau nggak salah supply Bitcoin itu setiap hari 900, permintaan dari ETF itu sekitar 1000 lebih. Oh, jadi demand selalu lebih tinggi dari supply-nya. Selalu lebih tinggi. Jadi itu kan mendorong, nge-push terus kan naik. Ya, tapi pertanyaannya adalah dengan harga yang sedemikian tinggi, apakah permintaan dari ETF akan selalu stabil? Dan kalau permintaannya stabil, apakah harganya akan terus naik? Itu yang jadi pertanyaan sih. Oke. Jadi mungkin kita akan melihat suatu pergerakan yang menarik dari 1 sampai 3 minggu ini. Oke. Ya, kalau ternyata nggak bisa naik ya turun pasti. Iya. Gitu kan. Oke. Yang ini terus terang aku juga, kamu ngomong tadi financial inclusivity, Jo. Sebenarnya saya jadi kepikiran, maksudnya menarik juga loh, karena anak-anak muda zaman sekarang nggak kayak zamannya kita dulu ya, Jo. Zamannya kita dulu, kalau aku ingat paling apa sih? Ya basket lah, main futsal, ya kan? Basket, futsal. Kalau anak-anak salah kayaknya, ya kalau anak-anak salah kayaknya it's good lah menurut aku dengan adanya kripto dan segala jenis fasilitas yang ada sekarang. Anak-anak muda mulai paling enggak udah mulai ya mereka mulai coba belajar itu. Kayak itu kemarin aku ada ketemu kan salah satu anaknya seniorku di Loyola. Oke. Dia masih SMP, tapi teman baiknya main kripto. Main kripto. Terus teman baiknya anak itu. Teman baik anak itu main kripto. Jadi kayak dalam satu kelas tuh cuma 2 orang ini yang sudah aware dengan uang, sudah mau berusaha untuk mencari uang dan berusaha untuk menjadi kaya. Oke. Ya bisa, sebenarnya itu bagus. Dulu pun aku juga kayak gitu. Dulu aku masih ingat ya, aku mengenal uang itu waktu SD. Ini secara kebetulan sih. Jadi kayak ada satu teman kelasku orang kaya, dia perlu lembar jawaban kayak LKS dulu gitu. Oke. Ada kuncinya kan. Dia perlu itu. Aku sih sudah mau kasih, tapi dia bilang, udah aku bayar aja 5.000 gede loh. Waktu zaman itu gede-gede. Wah ini orang kok ternyata ada opportunity di apa ini? Kok gampang benar keluarin uang. Iya. Dari situ sih. Oke. Ya menarik kan? Dapat uang kan. Kayak anakku ini juga hobi banget cari uang. Pokoknya dalam pikirannya adalah gimana caranya aku bisa jualan barang laku, aku dapat duit. Ya 5.000, 10.000, 2.000 gitu-gitu. Gak banyak. Tapi itu apa? Hasratnya untuk mencari uang luar biasa. Luar biasa sih. Ya itu, tapi jadi kembali lagi ke itu anak SMP-nya. Ketika dia mau mulai belajar soal kripto ini memang agak tricky karena yang harus dipelajari agak susah ya. Maksudnya sumbernya banyak, tapi kita nggak tahu yang mana yang benar. Dan kebanyakan tuh mereka ngikutin kayak itu, kayak pom-pom influencer gitu. Influencer bilang beli A, ya udah beli. Beli A naik, beli jual gitu. Jadi kayak dia tidak mempelajari teknologinya segala macam. Kalau aku sih bilang, karena dia bilang dia suka coding, ya aku bilang kamu coba tau belajar soal blockchain, karena kan developer blockchain kan masih sedikit, permintaannya masih banyak. Ya dia coba nanti pelajari nanti waktu liburan. Ya maksudnya untuk anak-anak seperti ini harus kita arahkan, harus kita kasih tahu lah sebenarnya itu kripto itu apa. Kalau aku selalu bilang ke orang ya kripto adalah salah satu tools yang aku pakai
untuk mencapai financial goal. Karena ya kebetulan karena aku tahu forex, aku tahu saham, aku tahu kripto. Yang paling memberikan peluang untuk exponential gain adalah kripto. Ya saham sih bisa juga, asalkan pelan-pelan lama itu. Kalau belajar value investing ya bisa. Ya, bukan yang nggak bisa ya. Tapi kripto menurutku tetap salah satu yang paling cepat lah. Iya. High risk, high return tadi ya cuy ya. High risk, high return. Kalau aku sih sekarang sudah nggak melihat ini sebagai high risk karena sudah ada metode yang karena aku sudah pakai sistem, aku sudah menganalisa, jadi sudah kebaca lah. Dan itu yang harus kita edukasi lah ke orang. Karena takutnya itu. Takutnya orang cuma ikut-ikutan ya kayak ini, kayak harganya sekarang lagi tinggi-tingginya. Tiba-tiba masuk semua ikut masuk. Orang semua kayak terfomo gitu. Bahkan klienku aja tanya, ini waktunya top up gak? Iya. So, justru malah menurut aku pribadi Jo, kalau misalnya udah hype gini, justru ini menurut aku sih, saya pribadi loh ya, saya nggak mungkin masuk Jo. Iya. Karena menurut aku ini kan udah gak terlalu hype tuh, justru malah ini kamu time to stop. Iya. Karena ini nggak lama, sebentar lagi orang mungkin udah mulai take profit nih sebentar. Iya. Karena kan menurut aku banyak orang yang jangka view-nya itu jangka pendek ya cuy. Betul. Jadi begitu dia, ya emang ada yang long term, tapi ada yang waktu short term tuh begitu ada opportunity mereka take profit tuh in between. Yes. Jadi makanya kenapa kalau kita lihat harga aset-aset seperti equities, stok atau kripto, mesti kan ketika dia naik ada turun lagi. Orang take profit lah. Kalau misalnya trennya masih bagus dia naik lagi. Tapi misalnya dia ada koreksi lagi. Betul. Nah, ya pasti ada take profit. Ini aja di Bitcoin ya, kita lihat tuh dalam beberapa bulan tuh naik terus loh. Dari 2023 tuh trajektorinya terus naik. Terus paling koreksi sedikit lah, terus sedikit. Paling cuman 1 bulan 2 bulan, tapi yang lainnya hijau semua. Iya, paham. Ini agak ngeri sih. Aku takutnya koreksinya terlalu ekstrim, orang panik, kaget, malah dibuang lagi. Malah jadi terkesannya kayak pump and dump ya. Padahal tapi kamu ngelihat nggak ada potensi ke situ sih? Yang nanti mau bilang takutnya khawatirnya koreksi banyak nanti. Koreksi banyak, aku rasa nanti ada suatu event yang mungkin kayak The Fed naikin suku bunga, atau mungkin ada beberapa bank yang collapse. Kan kemarin ada bank yang juga yang turun kan harganya kan, New York apa gitu. Ya aku rasa sih event-event semacam itu yang mungkin akan men-trigger. Jadi mungkin kalau dipikir karena di kripto ini termasuk aset yang cukup pergerakannya cukup sensitif. Fluktuasi sensitif cukup tinggi, berarti mungkin kalau ada berita jelek-jelek bisa efeknya lebih banyak ya. Lebih banyak. Jadi kayak di Nasdaq misalnya turun 5% ya, kita di kripto mungkin 20%. Bisa sampai 4 kali ya. Ya teramplify 4 kali. Tapi ya kalau kita bicara lagi soal financial inclusivity ya. Iya. Aku kan ada dulu kan bisnisnya kan rumput laut kan. Iya. Aku sering ketambah-tambah segala macam kan. Aku harus bawa cash tuh. Cash. Ya kan? Harus bawa cash. Kalau aku ada kripto sudah diperbolehkan, scan aja. Bener. Ya, aku enggak perlu bawa apa-apa. Iya. Tinggal bawa cash sudah ribet juga kan, jadi kurang safe juga kan. Kurang safe dan aku enggak bisa melihat uang ini kemana loh. Kan, betul. Kan aku kasih ke mandor, mungkin kayak pengepul satu kasih ke petani. Kita kontraknya nyangkut, flow-nya nggak tahu. Iya, flow-nya nggak tahu. Kontraknya nyangkut di sini. Dan memang nyangkut sih, Ya kan nggak bisa dibuktikan. Iya, nggak bisa di-verified lah. Masa aku telepon bang, halo bang, ini arahnya kemana? Orangnya kemana? Benar. Jadi waktu orang ini pergi ya udah terlambat kayak apa? Udah nggak bisa di-tracking. Iya betul, nggak bisa di-tracking. Iya. Bayangkan kalau kita ada kripto, semuanya bisa dilacak. Orang mau melakukan fraud juga mungkin mikir-mikir. Iya betul. Benar, betul. Dan itu yang menurutku kalau ada kripto dan petani-petani ini mau dibayar dengan dengan kripto sih enak sih. Iya. Gak perlu bawa cash, gak perlu bawa apa. Dan mereka tuh ini apa? Tidak terekspos dengan produk-produk perbankan juga sih. Jarang juga yang mau terima. Misal gini lah, aku transfer ya. Itu yang bisa ditransfer tuh paling cuma yang punya lahan. Yang punya lahan sudah pasti orang kaya lah ya. Iya. Orang kaya tanda kutip lah. Iya.
Tapi kalau petani-petaninya udah nggak punya rekening, nggak punya apa? Punya rekening bank. Nah, betul. Kan susah. Benar. Kalau mereka terekspos dengan kripto, mereka bisa pakai. Ya sudah lebih enak lah. Iya. Dan ini apa? Biasanya kan juga itu ya apa? Masalah di beda bank susah tuh transfernya. Segala macam kan. Kalau di kripto kita kan ada namanya beda chain kan. Itu juga bisa langsung transfer secara mudah. Oke. Jadi sebenarnya sudah sebenarnya saat teknologi kripto lebih enak sih. Lebih enak, lebih memudahkan lah. Dan aku rasa itu nanti masa depan harusnya arahnya ke sana. Gitu. Oke, menarik. Kripto. Dan kripto itu ini apa? Aku kemarin sempat juga ngobrol dengan orang random juga di Twitter kan. Aku tanya, menurut kamu kripto itu apa? Kripto itu kayak dipikir tuh kayak forex. Dipikir kayak forex, di mana kalau kita beli itu dia bisa terlikuidasi. Ya kan? Margin forex kan. Yes. Kalau kita beli sesuatu kan harus ada kayak apa sih? Margin availability ya kan. Iya. Jadi kalau turun kamu nggak ada uang ya udah Margin call hilang. Dipikir sama kayak itu. Aku bilang lah enggak. Beda. Betul. Kamu harus melihat kripto itu sebagai sebuah teknologi. Kebetulan dia kerja remote di US. Kerja remote orangnya di Indonesia. Tapi untuk klien di US. Yeah. Kebetulan dia pakai dolar kan. Aku tanya ke dia, kalau kamu dibayar dari company-mu di US ke Indonesia itu perlu waktu berapa lama? Dia bilang ya sekitar 2-4 hari. Baru masuk uangnya. Aku bilang dengan kripto cuma perlu 5 menit. Itu aja sudah suatu teknologi yang sangat luar biasa. Iya. Dari situ harusnya kamu sudah langsung membuka pikiran, oh benar juga. Karena dulu aku baru membuka diri dengan kripto ya karena itu. Loh ternyata ini adalah sebuah teknologi di mana ini memudahkan perpindahan aset. Ya, betul. Kalau dulu kan awal-awal kan dengarnya adalah kripto itu adalah mata uang. Kalau kita bicara mata uang, artinya ada yang nge-back kan. Ini mata uang negara mana? Kan nggak ada. Jadi dengan narasi yang salah, persepsi orang sudah berubah, berbeda. Iya. Jadi memang ini perlu banyak diberi edukasi lah. Oke. Dibaptis. Gitu. Oke. Apa namanya? Ya itu financial inclusivity penting banget. Jadi apa namanya kalau nggak ada itu repot juga gitu cuy. Iya. Repot juga. Jadi ya kripto bisa membantu lah untuk masuk ke sana gitu kan. Salah satunya lah. Oke. Ya kita teman-teman mungkin kita hari ini sampai sini dulu kali aja ya. Dulu ya. Oke, siap. Jangan lupa like, komen. Coba like, komen, subscribe channel kita ya. Yeah. Kalau ada komen apa langsung bilang aja apapun kita bisa respon nanti. Siap. Oke, sampai jumpa teman-teman. See you.